semuanya, video ini kami buat untuk mengulas sedikit materi tentang karakteristik peserta didik, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami kelompok 3 terdiri dari Aldo Geo Franky Saragih, Cynthia Julinar Simanjuntak, Mona Lisa Situmorang, dan Nazwa Ramadhani. Simak penjelasan berikut ini ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik berasal dari kata karakter yang mana berarti sifat, ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan seseorang yang bersifat relatif tetap. Jadi, pada dasarnya karakteristik peserta didik dapat disimpulkan sebagai keseluruhan tingkah laku atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil bawaan dan pengaruh lingkungan, sehingga menjadi salah satu faktor penentu aktivitasnya dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Ketika kita memahami kebutuhan individual siswa, maka kita dapat menyusun strategi pembelajaran yang relevan dan menginspirasi. Memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Nah, sebagai seorang tenaga pendidik, kita dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, yang mana hal ini bertujuan agar kita mendapatkan data yang nantinya akan dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik peserta didik yang meliputi. Karakter peserta didik itu meliputi yang pertama itu ada etnik atau suku bangsa. Contoh kasusnya seorang guru di sekolah dasar yang peserta didiknya terdiri dari berbagai atau beragam etnik atau suku bangsa. Kondisi ini tentunya tidak segampang ketika peserta didik tersebut hanya berasal dari satu etnik atau suku bangsa. Dan strategi pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu seorang guru ini menggunakan bahasa interaksi yang bisa dipahami oleh semua peserta didik. Penggunaan bahasa interaksi yang bisa dimengerti oleh semua peserta didik ini bertujuan agar apa yang menjadi goal atau tujuan dari kegiatan pembelajaran tersebut bisa tercapai secara optimal. Dan yang kedua ada kultural atau budaya. Contoh kasusnya yaitu seorang guru di sekolah dasar yang peserta didiknya berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Dan tentunya secara budaya juga memiliki perbedaan, sehingga kondisi peserta didik tersebut adalah multikultural. Dan salah satu strategi pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu seorang guru memberikan contoh dalam menjelaskan sebuah materi sebaiknya mempertimbangkan keragaman budaya tersebut, sehingga apa yang disampaikan bisa diterima oleh semua peserta didik. Sederhananya, tidak ada peserta didik yang merasa direndahkan karena latar budaya yang berbeda. Karakteristik peserta didik selanjutnya yaitu status sosial. Contoh kasus dan strategi pembelajaran yang bisa diterapkan, tidak bisa kita pungkiri bahwa peserta didik dalam suatu tingkatan kelas berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang berlatar belakang sosial ekonomi mampu dan ada juga yang kurang mampu. Contohnya, seorang guru pada sekolah dasar dalam memberikan bimbingan, layanan, dan atau tugas kepada peserta didik hendaknya dilakukan dengan konsep adil tanpa tebang pilih. Sehingga ini akan memicu munculnya rasa dipersamakan pada peserta didik dan hilangnya rasa diperlakukan secara diskriminatif. Selanjutnya yaitu minat. Contoh kasus dan strategi pembelajaran yang bisa diterapkan. Minat peserta didik merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran agar memberikan hasil yang optimal. Jadi, minat peserta didik perlu untuk selalu ditingkatkan. Seorang guru pendidikan kimia harus menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, karena yang menyenangkan tentunya merupakan harapan dari semua peserta didik. Nah, ketika peserta didik sudah merasakan senang, maka dengan sendirinya peserta didik akan berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Contoh kasus dan strategi pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu Jane Pinknam membagi masa perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahap. Yang pertama, sensori motorik 0-2 tahun. Yang kedua, pra-operasional 2-7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun. Yang keempat, operasional formal 11-16 tahun. Nah, tingkat perkembangan kognitif strategi
didik ini sangat mempengaruhi guru dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran untuk peserta didik di sekolah dasar. Perkembangan kognitifnya masuk tahap operasional konkret. Selanjutnya yaitu kemampuan awal. Contoh kasus dan strategi pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu kemampuan awal menurut Dick dan Carey merupakan suatu keterampilan khusus peserta didik yang harus dapat ia tunjukkan sebelum ia mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Ketika seorang guru akan menjelaskan tentang materi atom, maka hierarki kemampuan yang akan dicapai adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian atom. Nah, berdasarkan hierarki ini, maka kemampuan menjelaskan pengertian atom merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki ketika akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Sekian penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.